Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sacil Podcast. Podcast yang seru dan menarik pastinya di Sacil Podcast ini. Bersama saya Syaira Handayani. Oh ya, apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Dan di podcast kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang beda dari sebelumnya, tapi masih seputar Sacil nih. Dan kali ini kayaknya bakal agak merinding ya. Tapi saya nggak sendiri, saya ditemani oleh seseorang yang berpengaruh di Sacil nih. Oke, kita langsung saja bergabung dengan Bapak Engkos Nugraha. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, cukup menegangkan. Oke, nggak apa-apa, santai aja Pak di Sacil Podcast mas, perlu soalnya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di Sacil Podcast ini. Iya, buat teman-teman, Bapak Engkos Nugraha ini seorang caraka di Sacil tercinta kita ini ya, untuk yang belum tahu. Dan Bapak ngomong-ngomong, Bapak di Sacil ini udah berapa lama nih Pak? Kalau untuk kerja saya lumayan cukup lama, hampir berjalan 5 tahun sekarang. Udah lama ya Pak. Pasti Bapak pernah mendengar lah rumor-rumor tentang Sacil ini, pernah Pak? Banyak sekali di sini rumor-rumornya. Oh, banyak sekali. Pertama yang saya tahu ya, untuk bulan-bulan kemarin atau minggu kemarin di sini sering kejadian ya seperti ada anak kecil yang lari-lari di dalam kelas, terus di kelas ada yang nangis kayak gitu. Nah, itu kan nggak terlalu sering terjadi di malam hari, bahkan di siang hari juga suka ada. Bahkan kalau pas lagi hujan gerimis atau rintik-rintik tuh sering ada yang suka nangis di dalam kelas atau suka yang main air, taruh meja, ada itu teh di sore. Dan kejadiannya juga baru-baru sekarang ya Pak ya. Aduh Pak, baru mulai saya udah agak-agak ini Pak. Karena kan emang di Sacil juga kan sekarang sepi ya, karena hampir 2 tahun siswi-siswinya pada di rumah kan ya. Dan jadi sepi, jarang ada yang isi kelas-kelasnya gitu ya Pak ya. Apalagi di ruangan ini kali ya Pak? Kalau di ruangan ini nggak terlalu menyeramkan sih. Yang sering menyeramkan itu di kelas paling pojok di 12 MIPA 3 kalau sekarang. Kalau dulu 12 MIPA 4. Pasti di daerah belakang pojok-pojok ya, itu. Kan Pak, setiap ruangan gitu ya, setiap tempat tuh pasti ada penunggunya ya Pak. Kalau di Sacil ini sendiri nih Pak, ada penunggu itu tuh Pak? Kalau untuk penunggu mah banyak sih. Banyak, hampir tiap kelas, bahkan di ruangan-ruangan terpencil aja pasti ada. Di sini juga ada gitu ya Pak? Di sini pasti udah ada sih, cuman kalau di sini emang nggak terlalu bising atau gimana ya untuk mengganggu ke siswa atau ke siapapun di sini, nggak terlalu. Kalau yang sering terjadi terlalu itu mengganggu ke siswa atau siswanya lagi hura-hura atau itu di hari-hari sore, ya tetap di kelas yang paling pojok. Kalau untuk malam hari paling di sekitar lapang basket, tapi di situ yang ada pohon muncang. Nah itu sering ada penampakan yang itu besar. Paling di atas, paling kalau di ininya mah pucuk daunnya suka penampakan di situ. Kalau di lab-lab lab-lab di atas gitu suka ada juga Pak, kan itu kosong ya, jarang. Tapi kalau untuk di lab bahasa sama di lab biologi sama fisika, lab TIK itu nggak terlalu isi, masalahnya itu bangunan baru. Jadi belum pernah ada yang merasakan gitu di situ mah. Kalau Bapak sendiri selama di Sacil ini pernah digangguin nggak Pak sama mereka ini? Nah untuk saya sendiri alhamdulillah, dan jangan sampai belum pernah. Iya. Ya terus terang kalau ada gangguan, wah mungkin tadi terbirit-birit. Kalau yang pernah digangguin gitu mungkin rekan-rekan Bapak ada yang pernah digangguin gitu? Ada. Bahkan bukan satu orang, hampir setiap rekan kerja saya ada yang menemukan, ada yang diganggu juga ada. Dulu rekan saya yang di parkiran namanya Bapak Karyana ya,
habis sholat isya itu dia mau keluar dari masjid. Pintunya itu tertutup semua, nggak kelihatan. Bahkan ada seorang sosok perempuan yang pakai kebaya hijau, katanya itu kata Pak Karyana. Tapi kurang pasti sih. Tapi dia juga mau keluar ke masjid itu nyari pintunya nggak ketemu. Saking gelapnya gitu Pak? Bukan, tapi terang, tapi nggak kelihatan pintunya. Cuma yang kelihatan itu si sosok gadis itu yang pakai kebaya hijau. Iya. Bahkan selain dari itu juga ada sih yang tidur di masjid. Tahu-tahu pas bangun udah ada di luar gitu. Ditarik keluar gitu ya? Kurang tahu dah untuk ditarik atau gimana nih. Tahu-tahu pas bangun tidur mau sholat subuh udah ada di selasar masjid di luar. Berarti bukan hanya di kelas saja, di masjid juga ada ya Pak? Ada. Oke, ya sih emang di mana-mana juga ada ya Pak ya. Karena kita juga berdampingan sama mereka gitu. Nah, kalau dari murid-murid sendiri, kan tadi dari rekan-rekan Bapak ya. Kalau di murid-murid sendiri Bapak pernah mendengar rumor-rumor lain nggak Pak? Kalau untuk di murid mah bahkan bukan rumor ya, tapi kejadian sekaligus ke orangnya itu mah. Nah, ujung-ujung dia menangis weh. Kalau nggak menangis kayak yang kesurupan gitu. Udah kejadian seperti itu teh, udah mungkin udah sadar, mungkin masuk lagi. Tapi sama satu orang itu, dan itu kejadiannya bukan ini habis kegiatan ekstrakurikuler. Sore-sore berarti ya? Iya, sore. Itu tuh keadaan siswinya emang sedang melamun atau lagi biasa-biasa saja Pak? Kayaknya mah mungkin merasa terganggu, masalahnya di kelas hura-hura atau gimana gitu. Jadi mungkin dia merasa terganggu, akhirnya masuk ke dia. Oh iya, ini juga pengalaman juga Pak, teman saya. Jadi bukan saya sih ya, teman saya. Jadi kelasnya itu lagi berisik, lagi nunggu, kalau nggak salah gurunya itu Bu Ati. Nah, lagi berisik nunggu gurunya, saking berisiknya, terus ada seorang keluar dari kelas itu ngelihat, oh itu udah ada Bu Ati itu jalan. Terus langsung, ada Bu Ati gitu Padahal yang lupain. Terus pada duduk, pada diem, ditunggu-tunggu, kok lama banget, Bu Atinya belum masuk-masuk. Terus ada yang lihat lagi keluar, kok nggak ada. Terus ada aja Bu Ati yang sebenarnya gitu ya, masuk ke kelas. Terus ditanya tuh sama muridnya, Ibu tadi kemana? Padahal tadi udah jalan gitu ya. Oh enggak, Ibu dari tadi masih di ruangan guru gitu, belum jalan ke sini. Oh berarti yang tadi itu kayak menegur lah ya, mengingatkan agar jangan berisik gitu kelasnya ya Pak ya. Oke. Dan Pak, ini juga nyata lagi nih, saya juga pernah dengar. Jadi waktu kelas 10, sekarang saya udah kelas 12. Kelas 10 teman saya ada yang nongkrong-nongkrong kan samping Sacil ada warung tuh. Oh, yang dekat ATM ya. Itu. Nah, teman saya lagi nongkrong-nongkrong di situ lah sampai malam. Terus dia tuh ngasih tahu ke saya sambil divideoin. Kalau di kelas saya yang atas kelas 10 MIPA kan ada kacanya ya Pak ya, jalan itu kelihatan. Katanya di situ tuh berisik suara meja-meja geser-geserin gitu, terus sampai di videoin. Dan emang udah lebih dari 2 hari kejadian kayak gitu. Dan emang besoknya saya cek pagi-pagi ke sekolah, awalnya pas pulang mejanya rapi, pas pagi-pagi ke sekolah lagi, kok jadi berantakan banget. Nah, itu mah udah sering kejadian di sini. Jadi yang saya pingin tanyakan tuh tadi, jadi yang sebenarnya berantakin itu tuh mereka bukan yang penjaga sekolah gitu. Bukan. Kalau penjaga sekolah udah otomatis sekitar jam 5 udah pada pulang. Kalau lewat dari jam sekian mungkin ya situ aja yang ikut belajar. Berarti malam udah nggak ada siapa-siapa ya Pak di nggak ada siapa-siapa, paling petugas malam security. Sampai jam berapa ya kalau itu? Kalau security sampai pagi, sampai jam 6 pagi. Dari jam 6 sore. Tapi kan kalau security gak mungkin lah ngeberantakin meja. Iya, berantakin meja. Dan ya, kalau Bapak sendiri pernah ngeliat nggak Pak, misalnya di CCTV tuh diliatin gitu, ada yang gimana? Ya kata saya juga, saya belum pernah alhamdulillah. Tapi jangan sampai. Tapi kalau teman-teman nih,
kemarin ada seminggu kemarin nih Iya. ngeliat CCTV di kejadian itu di multimedia, terus di masjid sama di lorong Wakasek. Yang di lorong Wakasek yang di depan. Iya. Nah kalau di masjid itu si lampunya tuh kedap kedip, tapi ada bayangan yang hitam. Nah pas sudah lewat dari CCTV yang bayangan hitam gelap, pas lewat lagi terang. Tapi pas dilihat ke masjid nggak ada orang gitu. Dan lampunya baik-baik aja gitu. Nah itu yang kedua di depan lorong itu seperti pocong yang pas mau ke tempat audio. Nah pas yang mau masuk ke lorong audio itu kan ada kursi, ada bunga. Nah dekat bunga tuh si pocong itu kayak ngeliat, nengok gitu. Ini ya seperti itu. Aduh saya jadi ngebayangin kayak gimana. Kalau di multimedia mah itu kayak yang ikut apa rapat kayak gimana, duduk gitu. Di depan ada yang di meja, ada yang kayak pembawa bicara gitu. Kalau di multimedia itu minggu kemarin kata teman saya melihat pas lagi jaga malam mantau CCTV kelihatan itu. Baru-baru lagi kejadiannya. Ya itu baru-baru itu mah baru seminggu lah ada. Oke, berarti siswa-siswa juga udah pada sekolah di sini padahal ya. Iya. Oke. Nampakan kayaknya banyak banget ya di Sacil itu mereka. Sebenarnya Sacil ini tuh dulunya bangunannya bekas apa, Pak? Kalau di sini dulu bekas apa? Sawah kalau nggak salah. Memang sawah ya? Iya, sawah. Bahkan saya umur berapa tahun kesini teh kecil sih waktu kecil. Cuman yang masih saya inget-inget umur 7 tahun lah, kelas 1 SD. Nah ini tuh lapang bola di sini. Dulu sekolah itu baru berapa kelas ya? 9 kelas. Ngebentuk U. Nah yang di depan yang sekarang Wakasek itu dulu ruang guru. Nah untuk kantin itu di luar, di samping yang sekarang dipakai ruang caraka. Oh iya. Nah kantin dulu di situ. Jadi bangunan-bangunan ini tuh baru gitu Ya ya? baru ini. Ini mah dulunya lapang bola terkenal kayaknya mah masalah lapangnya paling gede di sini di Cibru Hilir. Oh mantap. Sini. Cuman ya tempat mainnya kerbau di sini dulu. Pas saya umur 7 tahun itu waktu sekolah SD. Tapi di sini juga yang unik nih kata orang tua saya. Waktu masih kecil kan dulu belum ada bel ya. Pakai lonceng. Nah pas suatu hari itu kan lonceng teh dicopot nih. Ya. Kata orang tua saya udah dicopot si lonceng itu teh. Disimpan di deket gudang Wakasek di atas lemari katanya. Tahu-tahu besok pagi udah nempel lagi. Pas ditanyain nggak ada yang tahu waktu itu zamannya Sapam itu Pak Kanti kalau nggak salah. Nanyain ke Pak Kanti juga nggak tahu. Padahal kan itu lonceng dibaut. Ya. Tapi udah bautnya udah utuh lagi, loncengnya udah nempel lagi. Padahal udah dicopot itu. Berarti kejadian-kejadian gini emang udah ada dari dulu-dulu ya Pak ya? Dan sering juga ada sih yang melihat penampakan seorang kakek-kakek pakai sarung. Sarung? Iya. Di daerah sebelah mana itu Pak? Itu si kakek-kakek itu katanya suka keliling sekolah. Oh. Bahkan suka menyerupai siapa gitu. Tapi itu pakai sarung biasanya. Ya sarungnya suka diselendangin di sini. Mirip-mirip menyerupai guru-guru atau gimana Pak? Ada mungkin kayak tadi seperti mirip Wati. Oh, iya. Ada juga menyerupai anak kecil. Oke, lari-lari. Iya. Emang waktu itu juga di foto ini sama kakak tingkat saya, kakak tingkat OSIS kan biasanya kalau maghrib masih ada di sini ya waktu itu. Di foto-foto sebelah sini dan di depan Rukas tuh ada yang kefoto putih-putih gitu, putih-putih ya pokoknya. Mungkin udah ngingetin kita suruh pulang kali ya emang karena udah maghrib ya mungkin pulang kan gitu, karena keganggu gitu. Sudah lewat waktunya pulang mungkin masih pada sekolah ya mungkin kemungkinan bisa itu juga mengingatkan kita untuk pulang. Ya.
Jadi juga mereka kadang kalau menampakkan ya karena mengingatkan tadi jangan berisik ya, suruh pulang gitu, kayak yang tadi kejadian Bu Ati kan, jangan berisik gitu kan intinya tuh mereka. Dan oke, Pak, aduh saya jadi Jangan menguji nyali gitu. ini, Pak. Ingin menguji nyali. Tapi untungnya ini masih siangan lah ya, kita nggak terlalu sore. Enggak lah. Ya semoga mereka gak keganggu ya Pak. Ya mungkin udah ada perizinan mah nggak akan mengganggu mungkin. Karena ini udah ada tugasnya mungkin. Mungkin yang mengganggu nanti ngedatangin yang nyuruhnya mungkin. Masih betul jawabnya. Ya semoga ya kita nggak saling ganggu lah ya, mereka nggak ganggu ya, kita juga nggak akan ganggu. Masing-masing beda lah. ya, beda alam lah ya. Oke Bapak, duh, kayaknya saya udah gak kuat ya Pak. Mungkin nggak kerasa juga udah berapa menit kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak ya Bapak. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya dan berbagi pengalaman yang cukup. Wah, baru tahu nih saya juga ada sosok kakek-kakek. Tapi kalau mau uji nyali sih boleh di sini. Boleh. Ya siapa juga yang mau gitu. Ya. Coba aja tidur di masjid lah. Iya, Jangan di boleh, kelas, kalau di kelas teman-teman mah yang otomatis mau. kan udah pada tahu lah. Iya. Ini kan yang jadi penasaran aneh kok di masjid ada gitu. Warna hijau ya. Cat di masjid juga warna hijau kebetulan. Bukan kalau nggak Iya, salah. cat masjid jadi warna hijau. Iya gitu. Iya, Bapak kali ya. Saya kurang merhatiin cat nih. Mungkin karena terinspirasi dari wanita tersebut ya Pak, jadinya jadi warna hijau. Gak tahu kalau itu cat baru. Oke Bapak, wah terima kasih banyak ya Bapak atas Sama-sama. waktunya. Ya. Jangan kapok ya Pak untuk Insya Allah enggak. Kalau masih ada yang ditanyain. Siap Bapak. Oke, untuk teman-teman yang sedang menyaksikan Sacil Podcast ini, itu kan beda kan ya, kalau episode sekarang tuh pasti masih banyak kan yang belum tahu ada sosok kakek-kakek di Sacil ini, ada perempuan yang baju hijau dan anak kecil yang suka lari-lari, belum tahu kan. Nah sekarang abis nonton ini jadi tahu, dan jangan ngelakuin kesalahan-kesalahan ya untuk teman-teman supaya nggak diganggu sama mereka. Dan semoga ini bermanfaat ya untuk teman-teman, dan juga kembali lagi ke diri kalian, mau percaya hal-hal ini atau tidak. Karena tapi memang kita ini hidup berdampingan dengan mereka. Di samping saya juga ada, di kanan kiri ada, di samping teman-teman juga, mungkin di samping kalian sedang tiduran, di sampingnya ada, di bawahnya ada gitu ya. Tapi kita sama-sama jangan saling ganggu gitu aja. Oke, terima kasih banyak pokoknya. Dan untuk teman-teman dimanapun kapanpun, jangan lupa protokol kesehatannya. Mohon maaf bila saya banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time. Aduh, sampai kering.